dengan Kepkaban nomor 49 kalau jenis usahanya atau jenis produknya adalah jasa sembelihan halal, baik unggas maupun ruminansia. Kemudian ada Kepkaban 77, ini juga pedoman penyelenggaraan SCPH, RPHR atau unggas ya, ruminansia atau unggas. Nah, ini merupakan regulasi yang sudah selayaknya dipahami dan dipelajari oleh Bapak Ibu penyelia. Baik, untuk yang penerapan SDPH ini adalah ini tujuannya Bapak Ibu, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen penerapan SDPH. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu digambarkan tentang SDPH yang ada 5 itu ya, arkanul halal itu yang wajib dipenuhi, sekarang bagaimana menerapkan yang 5 itu ya. Jadi lebih teknis kepada pelaku usaha. Nah, ini unit kompetensinya menyusun dokumen penerapan sistem jaminan produk halal beserta dokumen kelengkapannya, dalam artian implementasi dari 5 tadi apa saja. Nah, kalau bahan implementasinya seperti apa, bukti dokumennya apa, kemudian bukti legalitas bahannya ini apa, bukti ketertelusuran kehalalan bahannya ini apa. Kemudian komitmen misalnya, buktinya apa, bukti implementasinya dari komitmen dan tanggung jawab dari pelaku usaha itu apa, itu juga harus dipenuhi gitu ya di dalam penerapan SDPH ini. Nah, ini yang Bapak Ibu kuasai nanti setelah lulus dari pelatihan ini. Ada 3 elemen kompetensi yang Bapak Ibu kuasai, yaitu menentukan ruang lingkup proses bisnis dari pelaku usaha. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mendampingi pelaku usaha tapi tidak paham proses bisnisnya. Akibatnya apa? Nanti ada kesalahan proses karena tidak paham proses bisnisnya. Misalnya dia produknya jasa sembelihan, tapi di dalam manual SCPH masih ditulis penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan. Artinya Bapak Ibu tidak memahami proses bisnis terhadap pelaku usaha yang didampingi gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga memahami tentang analisis titik kritis kehalalan sesuai dengan lingkup usaha. Kalau Bapak Ibu mendampingi pelaku usaha di bidang makanan minuman, Bapak Ibu harus memiliki kemampuan. Kira-kira aktivitas kritisnya apa ya yang harus kita telusuri gitu ya. Kemudian titik kritisnya pada bagian mana, itu yang Bapak Ibu harus pahami ya. Itu harus melakukan gap assessment atau pra assessment, ada istilahnya juga, ada audit internal gitu ya untuk memastikan ini bagian-bagian mana yang kira-kira kritis sehingga nanti pada saat auditor turun semuanya sudah terpenuhi gitu ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu menyusun manual prosedur atau manual SCPH, termasuk juga di dalamnya adalah bukti-bukti implementasi daripada SCPH yang sudah dibuat. Jadi SCPH kalau sudah dibuat sedemikian rupa, sekian lembar, sekian halaman, harus ada bukti implementasinya ya. Jadi percuma Bapak Ibu membuat sebuah manual produk tapi implementasinya tidak ada, dan itu harus dibuktikan dengan berbagai macam dokumen ya sesuai yang diminta oleh regulasi yang ada. Kemudian ini bagaimana menentukan ruang lingkup atau proses bisnis dari pelaku usaha. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu identifikasi proses bisnisnya. Jadi menentukan kategori pengajuannya apa, produknya apa, bidang usahanya apa gitu ya. Itu harus diketahui dulu apakah dia skalanya mikro, kecil, menengah atau besar. Dia produksinya dalam negeri atau luar negeri, atau produksinya dalam negeri tapi jualnya luar negeri, atau produksinya luar negeri tapi jualnya dalam negeri. Itu hal-hal yang harus Bapak Ibu ketahui dulu karena masing-masing produk yang diproduksi di dalam maupun di luar memiliki regulasi yang berbeda. Kemudian tentukan produknya apa, makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, jasa penyembelihan, jasa distribusi, barang gunaan, bahan kimia dan lain sebagainya harus diidentifikasi gitu ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu mengetahui ruang lingkup bisnisnya apa, maka Bapak Ibu tentukan kira-kira dokumen administrasi apa saja yang dibutuhkan. Salah satunya NIB ya, nomor induk usaha, ada juga PIRT ya, perusahaan industri rumah tangga, izin ya, izin perusahaan rumah tangga. Biasanya ini pakai pengajuannya ada tersendiri, kemudian ada BPOM, ini biasanya obat-obatan, kemudian kosmetika biasanya diminta ada BPOM-nya tidak gitu ya, ada izin edarnya tidak, itu biasanya diminta. Kemudian kalau air minum dia ada SNI-nya tidak, ada hasil uji lab-nya atau tidak. Itu dokumen-dokumen penting jika Bapak Ibu mengajukan atau mendampingi pelaku usaha gitu ya.
Kemudian ada juga dokumen SK pengangkatan penyelia. Jadi Bapak Ibu jika mendampingi mendampingi pelaku usaha, jangan lupa minta dokumen bukti legalitas bahwa Ibu atau Bapak semuanya ini diangkat sebagai penyelia halal di dalam salah satu perusahaan dengan bukti surat pengangkatan gitu ya. Dengan tugas bla 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 gitu, ada tugasnya sesuai dengan tupoksinya ya. Kemudian kalau restoran, kemudian catering seperti SPPG ya, MBG atau dapur makanan bergizi gratis itu juga harus memiliki sertifikat layak higien sanitasi sebagai bentuk jaminan kebersihan dan higienitas gitu ya. Karena tidak semua dapur itu bersih Bapak Ibu. Kadang dapurnya sudah bersih tapi tempat pencuciannya nggak memadai, masih masih rawan terkontaminasi najis gitu ya. Biasanya yang diminta LHS itu restoran Bapak Ibu ya, resto seperti resto hotel, restoran tempat-tempat makan yang nggak besar itu diminta SLHS biasanya dan itu dikeluarkan oleh Dinkes ya. Kemudian membandingkan proses bisnis dan dokumen pelaku usaha. Ya, ini adalah, entah saya coba carikan ini ya, mana? Sorry. Jadi nanti di Bapak Ibu misalnya karena ada beberapa pelaku usaha itu sudah memiliki manual Bapak Ibu, sudah memiliki manual mutu yang serupa dengan SJPH. Tidak ada masalah itu ya. Yang penting nanti dibuat lagi yang serupa dengan SJPH yang memuat 5 kriteria jaminan produk halal, yaitu komitmen dan tanggung jawab, kemudian bahan, PPH, produk dan evaluasi serta pemantauan. Gitu. Itu harus dibuat ulang sebagai halal dedicated ya, karena itu yang ada sedikit berbeda biasanya ya, menyusun daftar prosesnya juga ya berdasarkan peraturan yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi inilah Bapak Ibu yang harus diketahui dalam rangka menentukan ruang lingkup atau proses bisnis pelaku usaha. Kemudian nggak bisa ini sebentar. Nah ini yang kedua, ini contoh checklistnya ya. Kalau Bapak Ibu punya checklist ini lebih memudahkan Bapak Ibu semua dalam rangka memberikan penilaian apakah ini sudah ada atau belum ya. Acuan yang dipakai ini ya Undang-Undang 33 sama PP 42. NIP dan perizinan itu juga harus ada, KBLI-nya harus sesuai Bapak Ibu. KBLI kalau makanan minuman berapa, kalau luminansia berapa, penyembelihan ya. Kalau jasa pendistribusian KBLI-nya berapa, restoran berapa, itu semuanya tergantung jenis produknya. Kemudian ada juga standar acuan yaitu SCPH yang sudah dibuat Bapak Ibu sesuai Kepkabar nomor 20 tahun 2023 yang memuat 5 hal yaitu mulai komitmen sampai evaluasi gitu ya. Nah, dari sinilah Bapak Ibu penyelia harus memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi seluruh persyaratan dan kelengkapan administrasi. Jadi sudah memiliki kemampuan menilai kecukupan ya, kecukupan dokumen apakah ini sudah cukup atau belum. NIB-nya sudah ada tapi jenis produknya tidak sama ya, ini harus dirubah dulu. Lampirannya harus dirubah sesuai KBLI mengikuti jenis produk yang diajukan sertifikasi gitu ya. Dan identifikasi ini dibuat secara rinci dan dilengkapi dengan tindakan perbaikan. Jika pelaku usaha belum memiliki NIB, buatkan NIB, dibantu gitu ya. Kemudian jika KBLI-nya belum sesuai, ya dibantu untuk menyesuaikan sesuai NIB-nya. Karena terkadang pelaku usaha itu tidak semuanya paham bagaimana membuat NIB, tidak semua paham tentang apa itu KBLI. Jadi tugas Bapak Ibu penyelia yang mendampingi nanti memberikan edukasi kepada mereka agar mereka menemukan jalannya dan memudahkan proses sertifikasi halal terhadap produknya gitu ya. Kemudian yang kedua, melakukan analisis risiko kehalalan sesuai bidang usaha. Nah, ini juga Bapak Ibu harus jeli ya, titik kritis atau aktivitas kritis apa saja yang terhadap yang ada di pelaku usaha tadi sesuai dengan produknya tentunya. Bisa dari kalau makanan minuman ya dengan pengolahan misalnya seperti restoran, penyediaan bahannya seperti apa dia ya, melalui supplier atau langsung ke produsen gitu ya. Kemudian bukti pembeliannya ada atau tidak, itu harus dicek Bapak Ibu ya. Kemudian pengolahannya bagaimana setelah datang, dicuci atau langsung dimasak, itu juga harus aktivitas kritis yang harus Bapak Ibu pahami. Tidak boleh itu daging datang atau bahan datang langsung diolah
itu masih ada darahnya yang itu najis ya, tidak bisa dimasak langsung tapi dicuci menggunakan air mengalir. Itu aktivitas kritis. Kalau masih disimpan, penyimpanannya di mana? Itu juga harus dicek ya, pakai freezer atau di room temperatur atau suhu ruang. Kemudian kalau ada pengemasan, pengemasannya pastikan tidak mengkontaminasi produknya. Dan itu pastikan pengemasannya adalah aman ya. Yang sekarang lagi marak kan food tray atau kemasan yang dipakai untuk MBG ya, SPBG itu yang diduga mengandung minyak babi. Itu kan kemasannya ya, wadahnya. Kenapa itu menjadi problem? Karena dia yang akan berkontak langsung dengan produk yang dikonsumsi nanti oleh siswa, sehingga Bapak Ibu harus jeli kemasannya seperti apa gitu ya. Kemudian distribusian, bagaimana produk itu didistribusikan dari satu tempat ke tempat lain. Itu tidak boleh sembarangan distribusi ya, jangan sampai mobil atau armada yang digunakan untuk mendistribusikan suatu produk di tengah jalan mengangkut produk lain yang itu berpotensi kontaminasi najis ya, misalnya mengangkut daging yang masih fresh ya, sehingga darahnya masih berceceran gitu diangkut ke satu box kemudian mengkontaminasi produk yang didistribusikan oleh pelaku usaha yang sedang mengajukan sertifikat halal. Itu tidak boleh ya, jadi harus tersendiri ya, harus tersendiri. Kemudian penyajian penjualan juga demikian. Kemudian ini contoh checklistnya ya, kira-kira bagian mana atau aktivitas kritis mana saja yang Bapak Ibu harus perhatikan. Ya tentu tadi yang saya sampaikan di awal, mulai dari penyediaan bahan, mulai dari pengolahan sampai proses akhir, yaitu limbahnya itu juga menjadi bagian aktivitas kritis yang tidak boleh Bapak Ibu lalai untuk menilainya, yang memberikan penilaian. Karena hasil akhir dari produk itu adalah limbah sebetulnya. Kalau makanan minuman ya selalu menghasilkan limbah yang berpotensi merusak lingkungan atau mencemari lingkungan. Makanya halal ini bukan hanya persoalan halal haram, tapi toyibnya seperti apa. Harus bersih ya, selain halal tapi juga bersih. Tidak semua yang halal itu bersih ya, gitu kira-kira. Kemudian dibuat serinci mungkin mulai dari bahan datang, diolah, dicuci, kemudian dikemas atau disimpan, semua dibuat rinci Bapak Ibu ya, agar Bapak Ibu bisa memahami aktivitas mana saja yang berpotensi najis gitu ya. Kalau itu tidak dilakukan nanti proses auditnya akan menjadi lama Bapak Ibu ya. Nah, ini membantu Bapak Ibu dalam memberikan penilaian saat audit internal. Ini juga nanti bisa jadikan sebagai pedoman atau acuan saat Bapak Ibu mendampingi. Kemudian ini manual ya, manual. Kalau kemarin sudah belajar SJPH, ini manualnya. Manual SJPH itu adalah dokumen perencanaan ya, yang menggambarkan secara keseluruhan dari sebuah perusahaan untuk memenuhi kriteria sistem jaminan produk halal ya. Tentu sesuai dengan ruang lingkup perusahaannya. Kalau SJPH-nya makanan minuman berbeda dengan SJPH-nya jasa distribusi, berbeda dengan SJPH-nya barang gunaan, berbeda dengan SJPH-nya penyembelihan gitu ya, tidak bisa dipukul rata Bapak Ibu. Nah, ini tahapan penyusunan manual SJPH. Tadi sudah dijelaskan awal, ada penentuan ruang lingkup, kemudian ada gap assessment, ada menentukan format manual SJPH, kemudian membuat manual SJPH atau pedomannya baru, di akhir adalah implementasi dari manual yang sudah dibuat ya. Kemudian Bapak Ibu juga jika memerlukan ya, karena tidak semua ada, tidak semua pelaku usaha itu memiliki pemahaman tentang bagaimana membuat SOP, bagaimana membuat alur produksi dan sebagainya. Jadi tidak semua dipukul rata, tapi setidaknya ini disampaikan ya. Kalau ada SOP, cek SOP-nya atau sudah sesuai dengan alur produksinya atau tidak gitu ya. Kemudian seluruh aktivitas di perusahaan itu harus dilakukan proses perekaman. Perekaman itu bukan hanya berupa foto ya, bisa juga presensi, bisa juga daftar hadir, bisa juga bukti presentasinya, misalnya ada proses pembinaan SDM, itu semua ada bukti dokumentasinya Bapak Ibu ya. Kemudian dokumen tadi Bapak Ibu lakukan verifikasi sesuai atau tidak gitu ya dengan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. Tidak boleh dokumen-dokumen tadi itu dibuat secara tiba-tiba gitu ya, tidak ada pembinaan, pura-pura dibuat pembinaan daftar hadir, dibuat sedemikian rupa, tanggalnya disesuaikan gitu, itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi harus dilakukan benar-benar di perusahaan tadi. Kemudian penentuan ruang lingkup dokumen.
Ini sebetulnya pahami dulu proses bisnisnya, identifikasi bagaimana proses kerja perusahaan ini, produknya apa, diproses dengan cara apa, menggunakan bahan apa, itu pastikan di awal sudah teridentifikasi dengan baik gitu ya. Dan pastikan juga bahwa produknya bisa disertifikasi ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mendampingi pelaku usaha sementara produknya adalah minuman keras, itu kan tidak bisa Bapak Ibu. Meskipun pelaku usahanya ngeyel karena dia misalnya pengen mendapatkan legacy, pengen mendapatkan legitimasi, pengen mendapatkan legalitas bahwa produknya halal, maka tidak bisa itu dilanjutkan karena produknya tidak dapat disertifikasi karena merupakan khamar ya atau minuman keras gitu. Kemudian pastikan juga bahwa perusahaan ini memang bisa untuk mengajukan sertifikasi halal gitu ya. Ini menentukan ruang lingkup tadi, identifikasi produknya, fasilitasnya ada berapa itu juga ditentukan Bapak Ibu. Nah, terkadang pelaku usaha itu untuk meminimalisir biaya, outletnya tidak dicantumkan atau fasilitas produksinya tidak dicantumkan. Nah, sedangkan saat di proses audit itu seluruh outlet, seluruh cabang, seluruh fasilitas produksi harus dilakukan pengecekan ke lokasi. Ya, tidak bisa by online kecuali dalam keadaan force major atau darurat ya, itu bisa ya. Tapi kalau enggak tetap wajib dilakukan verifikasi ke lokasi usahanya. Jadi Bapak Ibu nanti misalnya mendampingi pelaku usaha pastikan outletnya ada berapa, cabangnya, kemudian fasilitas produksinya ada berapa, ada gudang penyimpanan apa tidak, karena di situ nanti akan dicek seluruhnya oleh auditor ya. Kemudian kalau ini adalah Bapak Ibu sebelum melakukan submit sebelum melakukan submit eh, sebelum melakukan submit kesi halal, Bapak Ibu alangkah lebih baiknya melakukan audit internal dulu ya. Ini salah satunya adalah gap assessment untuk mengetahui kesiapan daripada pelaku usaha apakah dokumen sudah lengkap, implementasinya sudah diterapkan atau belum ya. Kalau belum, Bapak Ibu berikan pengarahan ya karena seluruh produk yang diajukan sertifikasi harus memenuhi 5 kriteria SCPH ya. Bahannya sudah halal tetapi orangnya tidak memiliki komitmen untuk melakukan pembinaan terhadap SDM-nya. Itu kan juga problem Bapak Ibu ya. Berarti ada kesenjangan. Salah satu poinnya adalah komitmen dan tanggung jawab itu menjadi bagian tak terpisahkan dari 5 kriteria SCPH. Jadi tidak bisa satu dipenuhi, satunya tidak. Itu semuanya harus dipenuhi ya 5 kriteria tadi. Ini contohnya gap analisisnya 1 sampai 5 ini adalah SCPH-nya ya. Komitmen dan tanggung jawab ini sudah ada atau belum, sudah dibuat atau belum oleh pelaku usaha ya. Jadi harus ada. Kalau nggak ada ya dicentang. Belum ada nanti tindak lanjutnya harus membuat kebijakan ya. Kemudian untuk SK pengangkatan penyedia sudah ada atau belum? Kalau ada ya sudah dicentang, kalau ada dicentang gitu ya. Kalau belum ada ya harus ada membuat tindakan perbaikannya membuat SK. Kemudian komitmen juga ini ada nggak pelatihan-pelatihan untuk SDM-nya ya pembinaan ya. Itu juga harus dilakukan. Kalau ada ya dicentang, kalau belum ya dilatih dulu SDM yang akan memproduksi tadi, yang akan menyimpan bahan, yang akan menyediakan bahan, harus punya kompetensi yang cukup ya untuk menilai. Kemudian bagaimana bahan, sudah lengkap atau belum dokumennya. Misalnya Bapak Ibu menggunakan daging sembelihan tapi belinya di pasar. Tidak apa-apa dimanapun boleh belinya ya. Yang penting tanyakan ke suppliernya, ini belinya di mana, ada sertifikat halalnya atau tidak ya. Ditelusuri mana LPH-nya gitu. Nah, kalau itu tidak tertelusur kehalalannya, maka tidak dapat digunakan sebagai dokumen pendukung, harus mengganti supplier gitu ya. Itu menjadi hal penting sebelum melakukan pengajuan. Jangan sampai sudah kadung disubmit, ternyata dokumennya nggak cocok. Dokumen sudah kadung dicetak banyak ya, nota pembeliannya, tetapi supplier dagingnya ternyata tidak mengambil di RPH yang sudah bersertifikat halal, mengambilnya di tempat RPH yang belum memiliki SH, itu tidak boleh ya. Nanti akan ditolak sama auditornya dan sidang fatwanya tidak mungkin lolos gitu ya. Jadi berikan alternatif. Oh begini Bu, kalau ini belum ada SH-nya tidak bisa, mohon ganti supplier. Atau kalau Bapak Ibu penyedia
punya pedoman atau punya kenalan supplier yang ber-SH ya disampaikan ya, disarankan pindah pindah tempat begitu, pindah supplier. Kemudian untuk proses produknya ada nggak SOP-nya? SOP pencucian misalnya, SOP penyimpanan bahan misalnya, SOP pencucian daging, pencucian telur, itu ada atau tidak? Kalau ada dipasang ya, dipasang di area produksi gitu ya, atau di tempat pencucian. Kemudian produknya pastikan tidak ada nama-nama yang melanggar ketentuan, mengarah pada kekufuran, mengarah pada nama-nama berbau pornografi, mengarah pada nama-nama yang mengarah pada hewan non halal seperti anjing dan babi gitu ya. Itu tidak boleh. Pastikan sebelum disubmit tidak ada nama-nama itu Bapak Ibu. Karena kalau sudah kadung submit ternyata ada nama hotdog misalnya atau beef pacon dan lain sebagainya, nanti di sistem akan tertolak ya. Kalau dulu bisa lolos dia, tapi saat ini si halalnya sudah di apa namanya sudah di tracking nama apa saja yang tidak boleh masuk ke sistem itu. Ya, kalau seperti minuman keras yang berbau ada setan-setannya itu sudah tertolak ya oleh sistem. Kemudian ada juga misalnya minuman mereknya surga gitu, itu pasti ditolak ya, karena nama itu tidak boleh digunakan ya, sistemnya menolak. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Ini sesungguhnya digunakan oleh beberapa perusahaan yang sudah established ya, dia rutin melakukan evaluasi setiap tahun, setiap 6 bulan begitu. Kemudian ada proses kaji ulang manajemen. Tapi kalau usaha-usaha kecil, mikro gitu, jarang sekali ya. Jadi tidak semua penerapan ini dipukul rata ke seluruh pelaku usaha. Tapi kalau jualnya hanya rujak cingur, misalnya Bapak Ibu minta evaluasi setiap ini, tidak mungkin ya. Tidak mungkin itu dilakukan. Jadi ada beberapa hal kelonggaran ya, kelonggaran bukan berarti mengabaikan, bukan. Kelonggaran itu maksudnya karena dia tidak mungkin melakukan itu karena SDM-nya hanya itu saja. SDM-nya hanya yang punya dan suaminya atau sama istrinya gitu. Itu tidak bisa dipukul rata seperti perusahaan besar ya. Nah, ini formatnya ya. Kalau format manual itu bebas ya, Bapak Ibu. Ada yang apa? Ada yang format bebas, ada yang template. Yang template ini Bapak Ibu sekarang tidak perlu membuat SCPH ya. Sudah ada di si halal, tinggal Bapak Ibu centang-centang saja. Paling yang input bahannya apa, dibuat produknya apa, dibuat dengan cara bahan ditambah bahan apa, bahan apa, bahan apa gitu ya. Nanti akan jadi sebuah manual SCPH yang berupa template ya. Tetapi SCPH yang template ini masih umum Bapak Ibu ya. Masih umum ini maksudnya adalah semua jenis produk sama SCPH-nya. Padahal untuk SCPH ini harus disesuaikan dengan proses bisnisnya. Kalau proses bisnisnya adalah jasa distribusi, kemudian pakai manual SCPH-nya makanan minuman, yang nggak cocok, nggak ketemu manualnya gitu ya. Tapi karena template ya, ya tetap jalan aja saat ini ya. Template itu yang dipakai. Tapi begitu ketemu dengan luminansia, biasanya kami tolak untuk diperbaiki. SCPH-nya mengikuti Kepkaban 49 tadi gitu ya. Tapi kalau makanan minuman, minuman dengan pengolahan, serialia, kami masih maklumi ya, karena masih berupa makanan. Nah ini manual ECPH ya, terkadang perusahaan itu yang sudah established punya manual mutu, punya pedoman mutu ya, yang dijadikan acuan dalam proses bisnisnya setiap hari dalam menjalankan proses bisnis ya. Tapi ada juga pelaku usaha itu yang belum punya apa-apa, dokumennya aja masih awam dia ya. Jadi harus dibantu untuk menyesuaikan atau membuatkan gitu ya. Kalau perusahaan sudah memiliki manual mutu tentang halal ya nggak apa-apa itu bisa dipakai, tetapi SCPH tetap harus dibuat. Nanti diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada gitu. Karena apa? Karena manual SCPH ini ada sedikit berbeda dengan mutu yang ada di perusahaan gitu ya. Ya, kalau di perusahaan itu kadang memang ada sih harus halal, tapi kriteria halal itu seperti apa mereka belum menjabarkan. Nah, penjabarannya ini ada di manual SCPH gitu Bapak Ibu. Jadi bebas ya, bisa menggunakan template, bisa juga menggunakan bebas ya, sesuai dengan keinginan para pelaku usaha. Yang penting memuat 5 hal ya, arkanul halal tadi. Nah ini, kalau yang template itu yang membuat adalah BPJPH.
Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu membuat, ya cukup masuk ke akun Si Halal dari pelaku usaha, nanti tinggal ngisi nama perusahaannya apa, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, cabangnya ada berapa, outletnya ada berapa, kemudian centang, nanti komitmen dan tanggung jawab tinggal checklist saja, nama bahan di input, proses produk halalnya ada matriks gitu ya, matriks bahan, kalau misalnya produk A ya, produk A disusun menggunakan 5 komposisi bahan. Nanti di situ akan menjadi matriks ya, menjadi matriks bahan. Nah, itu akan template nanti pada saat di print out itu semuanya sudah jadi manual SCPH. Nah, kalau dulu tidak seperti itu ya, harus bikin. Bapak Ibu semua harus bikin secara manual, tapi contohnya ada. Tinggal mengganti nama perusahaan dan alamat, jenis produk, nama bahan gitu ya. Kalau bebas, ini bebas ya, namanya juga bebas ya, tergantung perusahaannya membuat seperti apa ya bebas saja. Yang penting tadi memuat 5 kriteria SJPH. Nah, kemudian ini setidaknya untuk SJPH itu memuat 5 hal ya di dalam SJPH itu. Apa tentu ada cover ya, ada cover, kemudian ada halaman pengesahan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan penyelia. Kemudian berikutnya ada identitas pelaku usaha. Kemudian di dalamnya manual ini terdapat isi 5 kriteria SJPH, baru kemudian lampiran ya. Nah, lampiran-lampirannya ini apa? Ini Bapak Ibu, lampiran yang harus disediakan adalah contohnya sosialisasi kebijakan halal. Nah, ada nggak bukti sosialisasinya? Bisa menggunakan website, bisa menggunakan WA, bisa menggunakan Facebook, TikTok, dan segala macam, atau banner ya, bebas. Yang penting dapat diakses oleh seluruh karyawan dan stakeholder atau pengguna atau konsumennya. Ya. Kemudian ada nggak SKT manajemen halalnya? Itu juga dilampirkan ya. Kemudian ada nggak daftar bahannya? Daftar bahannya harus lengkap. Daftar bahannya apa, mereknya apa, produsennya siapa, negara asal produsennya mana, tanggal terbitnya kapan, atau masa berlakunya kapan. Itu juga harus ditulis ya. Kemudian bukti matriks bahan VS produk. Ada nggak produk ini terbuat dari bahan ini, produk ini terbuat dari bahan ini juga harus dilampirkan. Ada nggak alur produksinya, itu juga harus dilampirkan. Misalnya soto ayam dibuat dengan cara nasi ditambah kuah, ditambah bawang, ditambah daging, misalnya kayak gitu gitu ya. Itu alur produksi sampai dia memperoleh produk akhir. Kemudian fasilitas produksi itu juga dicantumkan, bisa layoutnya, bisa apa cabang-cabangnya atau outlet di mana tempatnya itu juga dilampirkan gitu ya. Itu yang harus ada di dalam manual SCP ya. Ini salah satu contohnya. Kita coba ini contoh ya, ini bebas sebetulnya. Contoh ini hanya memberikan gambaran kepada Bapak Ibu jika akan membuat manual SJPH. Jadi di sini di cover, ini cover yang sisi kiri, yang ini ada bagian dalamnya. Ini ada tanda tangan penyelia, ada tanda tangan pelaku usaha gitu ya. Pimpinan puncak sebagai bukti legalitas dokumen harus ada tanda tangan. Kalau nggak ada dikembalikan, Bapak Ibu. Ini karena dokumennya dokumen mutu ya, ini pedoman. Jadi harus valid ya, bukti kevalidannya harus ada tanda tangan dari penyelia dan pelaku usaha pimpinannya gitu ya. Kemudian di bagian dalam ini ada dasar hukum. Yang sering kali keliru adalah acuan yang dijadikan sebagai dasar hukum tidak lengkap ya. Ini dasar hukum yang atas ini biasa dipakai untuk makanan minuman. Ini yang sudah kami sempurnakan. Kalau template-nya nggak selengkap ini karena template-nya template lama ya. Kalau ini sudah kami sempurnakan mulai dari Undang-Undang 33 sampai ke Kapan nomor 78, 20 ya, semuanya sudah kami lengkapi. Nah, kalau yang lama masih ke Kapan 57 barangkali ya, belum diupdate ya. Nah, yang bawah ini adalah dasar hukum untuk ruminansia. Ada perbedaan di nomor 78 dan 9 Bapak Ibu. Jadi kalau dasar hukum untuk RPH pakai yang bawah ini. Daftar isi bebas ya, tidak ada ketentuan khusus. Nah ini yang sering kali lupa Bapak Ibu. Alamat kantor atau alamat pabriknya betul ditulis, misalnya Jalan Sulfat nomor 22, titik, tidak ada daerahnya. Ini Malang atau Mojokerto atau Pasuruan atau Pandaan atau Surabaya gitu ya. Itu kadang lupa mereka, hanya menuliskan nama jalan. Harus lengkap
Bapak Ibu ya. Misalnya di Jalan Kawi nomor 24 lantai bawah, ini kan di MOG ya, Kota Malang. Jadi harus clear ya. Nama perusahaannya lengkap, alamatnya lengkap, kemudian alamat fasilitas lah outletnya juga ada, nama pimpinan siapa, jenis produknya apa gitu ya. Itu harus clear ya. Nama penyediaannya siapa juga sudah tertera di sini. Sehingga kalau ada problem saat audit tinggal menghubungi nomor ini gitu ya. Nah, kemudian ada nomor induk berusaha, nomornya berapa gitu. Nah, untuk pembuatan manual SCPH agar sistematis sesuai Kepkabar nomor 20 yang sebelumnya Kepkabar nomor 57, maka disusunlah berdasarkan kriteria ini. Jadi diawali dari tanggung jawab dulu. Di tanggung jawab itu ada apa saja? Ada kebijakan halal. Kemudian ada apa lagi? Ada tim manajemen halal atau ada SK penyedia halal. Kemudian yang terakhir ada pembinaan SDM ya. Nah, itu. Kemudian kalau di bahan ada apa saja? Ya bahan yang digunakan ada dua tentunya bahannya. Satu bahan yang positif list atau bahan yang dikecualikan berkewajiban bersertifikat halal. Yang kedua bahan yang wajib bersertifikat halal atau bahan kritis ya yang harus ditunjukkan dokumennya. Kemudian yang ketiga ada proses produksi, ada fasilitasnya, ada prosedurnya, ada penanganan produk yang tidak sesuai, ada penyimpanan, ya, ada distribusi, cukup banyak aktivitas di PPH. Kemudian produknya adalah tentu produk ya, namanya apa, mereknya apa gitu ya. Kemudian kemampuan telusur produk ini dibuat dengan bahan yang halal atau tidak gitu ya. Yang terakhir adalah evaluasi. Ya, jadi diurutkan berdasarkan ini adalah memudahkan dan lebih sistematis ya. Jadi bacanya lebih enak. Nah, ini contoh kebijakan halal. Yang kiri ini adalah template Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebetulnya tidak perlu menulis ini, tidak perlu. Kenapa? Karena di template sudah ada. Tetapi mohon diperhatikan. Poin-poinnya itu dibaca. Terkadang mereka tidak baca langsung ditandatangani. Tidak paham apa isinya. Itu yang paling penting. Isinya dipahami, jangan langsung ditandatangani gitu ya. Nah, ini adalah template yang ada di si halal. Kalau Bapak Ibu habis klik, tinggal centang aja ini udah jadi. Ya. Nah, kalau yang kanan ini adalah sesuai Kepkabar nomor 20 2023. Isinya kebijakannya ada 6 ya. Serupa dengan ini tapi tidak sama, mirip-mirip. Karena yang kiri ini berdasarkan Kepkabar 57, yang kanan berdasarkan Kepkabar 20. Yang berlaku saat ini adalah Kepkabar nomor 20 2023. Jadi ada 6 poin ini. Jika ada pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal tapi manual ICP-nya seperti yang kiri, tetap kami terima. Tetap kami terima, tetapi biasanya kami berikan saran. Mohon diperbaiki mengacu ke Kepkabar 20 seperti yang sisi kanan ini. Ya, jadi tidak langsung kami tolak, enggak. Karena mereka berdasarkan template juga ya, bukan membuat sendiri. Cukup jelas kalau di sini ya 1 sampai 6 ini menyediakan SDM yang memadai, yang paham tentang PPH. Ya, kenapa penyedia itu harus Muslim? Karena ini salah satunya paham tentang proses produk halal, paham tentang pencucian syar'i, paham tentang najis, paham tentang halal haram. Ya, makanya di PP 42-nya penyedia wajib Muslim. Kalau pelaku usaha bebas ya, mau Muslim, mau Nasrani, mau Kristen, Katolik dan segala macam itu boleh-boleh saja. Tetapi penyedia wajib Muslim karena tantangannya adalah memahami syariat Islam ya, halal haram, najis, kotor dan segala macam gitu ya. Kemudian ini bagian komitmen. Ini juga komitmen. Jadi menetapkan penyedia halal itu bagian dari komitmen sebagai bentuk jaminan bahwa ada orang yang diserahi tanggung jawab ya. Penyelia itu selayaknya itu internal Bapak Ibu. Dari karyawannya sendiri itu lebih bagus sebetulnya. Jadi pelaku usaha. Tetapi saat ini kan karena kekurangan SDM dan segala macam sehingga merekrut penyelia dari luar. Nanti Bapak Ibu bisa menjadi penyelia internal, bisa juga menjadi penyelia eksternal tergantung Bapak Ibu mau seperti apa. Itu bebas ya saat ini. Kemudian tanggung jawabnya hanya ada di sisi kanan. Tugasnya mengawasi PPH. Itu tugas penyedia menentukan tindakan perbaikan jika pelaku usaha tidak memenuhi kriteria SCPH. Berikan arahan ya, misalnya bahan tidak dibeli dari orang yang
memiliki sertifikat halal, maka disarankan ganti ke supplier yang memiliki sertifikat halal. Nah, tanggung jawabnya juga ada tugas, ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya menerapkan SCPH. Nah, ini makanya lebih cocok di internal sebetulnya, menerapkan SCPH dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu kalau SPPG saat ini wajib ya, wajib internal. Nanti eksternalnya misalnya mau masuk sebagai pendamping ya, mendampingi atau membackup. Tetapi persyaratan administrasi wajib dari internal perusahaan. Jadi karyawannya dari SPPG atau karyawannya MBG ya. Nah, ini saya kira sama dengan yang ini ya, karena ini tugas tim manajemen. Kalau dirinci juga lebih bagus di manual arsip ya. Tugas produksi itu apa saja, itu dirinci menjadi bagus. Bagian bahan nih tugasnya apa saja, tuh menyimpan nota, menyimpan bahan, gitu kan, mendokumentasikan saat bahan datang, gitu. Misalnya begitu ya. Bagian gudang penyimpanan tugasnya apa, semuanya dirinci itu lebih bagus ya. Nah, kemudian yang kedua ini bagian dari komitmen pembinaan SDM. Itu wajib pelaku usaha membina seluruh SDM yang masuk dalam tim manajemen halal. Nah, buktinya apa? Ya bisa diikutkan pelatihan, bisa diikutkan seminar, bisa ikutkan dengan apa training-training yang menyangkut tentang halal, penjamah makanan, gitu ya, SLHS. Nah, itu juga diikutkan menjadi kewajiban dari pelaku usaha dan itu menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha. Sebagai bentuk jaminan dia komitmen untuk menerapkan proses produk halal. Gitu ya. Nah, bukti pelaksanaan tadi harus dipelihara dengan baik ya, bisa fotonya, bisa presensinya, bisa bukti pelatihannya, bisa sertifikat dan lain-lain ya. Kemudian ini yang komitmen tadi, kemudian ini geser ke bahan. Untuk bahan ini harus clear juga ya. Untuk bahan ini bentuk komitmennya adalah dia senantiasa secara konsisten menggunakan bahan yang sudah bersertifikat halal ya, kecuali yang tertera pada KMA 1360 memang tidak wajib seperti buah-buahan, bahan kimia, sintesis kimia, bahan mineral itu kan tidak wajib ya, secara rinci dijelaskan di KMA 1360 tahun 2021 itu ya. Kemudian di nomor 5 ini bukti catatan pembelian bahan dipelihara dengan baik seperti nota, kwitansi, berita acara dan segala macam. Karena tidak semua mengeluarkan nota ya. Kadang bisa mengeluarkan MOU, kadang pakai surat keterangan, kadang pakai kwitansi ya. Kadang ada juga yang nota. Itu yang penting bisa ditelusuri bebas aja. Buktinya apapun bisa diterima. Yang penting satu dapat ditelusuri, yang kedua valid ya. Artinya nota tersebut memang dikeluarkan oleh produsen ya. Kemudian seluruh bahan yang digunakan harus ditulis tanpa terkecuali, baik positif list, kritis dan sangat kritis ya. Kritis dan sangat kritis ini adalah bahan yang berkewajiban dipenuhi berdasarkan dokumen kehalalan. Kalau sangat kritis adalah SH wajib ya. Kalau yang kritis bisa dokumen Certificate of Analysis atau COA atau flowchart production atau MSDS ya atau halal statement. Banyak sekali dokumen yang dipenuhi nanti di bagian bahan ya sesi siang. Jadi di sini diuraikan Bapak Ibu ya. Di bagian ini diuraikan bahannya apa, menggunakan bahan ini aspek ini kan umum. Bapak Ibu bisa langsung menuliskan di sini baku yang bersertifikat halal gitu ya. Dituliskan rinci. Kemudian untuk bahan ditulis lengkap beserta mereknya ya. Dan Bapak Ibu atau pelaku usaha tidak boleh menggunakan bahan baru di luar yang sudah didaftarkan, kecuali atas persetujuan LPH dan BPJPH. Misalnya saat ini Bapak Ibu sudah mendampingi pelaku usaha, bahannya ada 100 nih. Nah, sudah disubmit ke Halal, sudah diaudit, kemudian tiba-tiba bahannya ganti. Itu tidak boleh ya, bahannya ganti tidak boleh. Kalau mau ganti lapor dulu ke LPH, Pak atau Bu, saya mau ganti bahan ini karena yang ini sudah mahal atau ketersediaannya ini sudah jarang ya, sementara kebutuhan kami sangat banyak. Maka untuk antisipasi hal itu sebelum submit, seluruh bahan alternatif dapat dimasukkan Bapak Ibu ya ke dalam manual SJPH-nya sebagai alternatif jika bahan A tidak ada maka ganti bahan B dengan catatan semua sudah bersertifikat halal gitu. Jadi di saat audit sudah selesai
begitu bahan A tidak mampu memproduksi, Bapak Ibu bisa langsung tanpa konfirmasi lagi karena bahan itu sudah didaftarkan sebelumnya tanpa konfirmasi ke LPH gitu ya. Kemudian ini isinya PPH pada manual SCPH. Di sini juga ada komitmen ya. Ada bentuk komitmen di proses produk halal menjaga lokasi, tempat, dan fasilitas produksi bebas dari kontaminasi najis. Kalau misalnya bahan tadi, komitmen sudah ada, tanggung jawab dari perusahaan juga sudah ada, bahan sudah halal, tertelusur kehalalnya, tetapi pada saat diproses ternyata pencuciannya nggak bagus, ya, pencuciannya masih kontaminasi dengan najis, masih dicampurkan yang kotor dan yang bersih, tempat pencucian tidak memadai, tempat penirisan juga tidak ada. Itu menjadi catatan ya, karena itu kriteria SCPH yang ketiga yang harus dipenuhi adalah memastikan tidak adanya kontaminasi najis baik dari bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan atau dari fasilitas produksi yang ada. Misalnya fasilitasnya ada bahan seperti kuasnya berbahan bulu babi misalnya. Maka seluruh bahan yang halal tadi menjadi najis ya, najis besar, najis mughalladah ya, itu yang susah nanti pembersihannya, menyulitkan Bapak Ibu. Karena itu pastikan tidak ada kontaminasi najis dan itu menjadi bagian dari PPH ya. Kemudian tidak boleh ada sharing facility. Di sini kan juga ada nih di poin B ya, tidak ada sharing facility juga tidak boleh. Misalnya Bapak Ibu mendampingi pelaku usaha yang kebetulan pelaku usaha tadi menjual produk halal dan menjual produk non halal. Itu boleh-boleh saja, tetapi sharing facility tidak boleh. Harus jelas dapurnya, harus jelas alat-alatnya yang digunakan ya. Tidak boleh ada kontaminasi silang dari yang non halal ke yang halal ya. Nanti akan menjadi catatan tersendiri saat audit ya. Itu proses di fasilitas produksi ya, karena banyak sekarang pelaku usaha di samping menjual yang halal menjual non halal juga karena banyaknya peminat ya, itu tidak boleh bergantian. Ini juga masih PPH ya, pensucian ini harus menggunakan air mengalir, tidak boleh ditandon ya, apalagi kurang dari 2 kula kesuciannya dipertanyakan, tidak boleh. Kalau pertama bolehlah ditandon begitu, tapi airnya harus mengalir terus. Ditandon dalam satu bak, kemudian penirisan terakhir, pembilasan terakhir menggunakan air mengalir, kemudian ditempatkan di tempat yang jauh dari kerannya tadi atau dari tempat pencuciannya agar tidak terkontaminasi najis begitu ya. Kemudian ini juga ada ini tugas penyedia juga ya, memastikan di proses produk halal karena dia memiliki peran penting ya dalam memastikan seluruh prosesnya memang bebas dari bahan haram dan bebas dari fasilitas yang najis. Kalau bahan haram dan halal tadi kendalinya di awal saat pembelian bahan. Tapi pada saat diproses ini juga menjadi tidak kalah penting ya. Bagaimana dia mencuci, bagaimana dia memasak, bagaimana dia mencampurkan, bagaimana dia menggiling daging, misalnya. Itu kan proses. Bikin bakso tapi giling dagingnya di pasar, yang tidak jelas sumber asalnya dagingnya, itu juga menjadi bagian komitmen. Kalau memang belum jelas kehalalannya di pasar ya beli chopper sendiri, beli tempat penggilingan sendiri yang murah ya. Kalau produksinya tidak banyak, tapi kalau banyak itu lain hal ya. Jadi harus dipastikan dan ini menjadi tugas penyedia baik eksternal maupun internal. Nah, kemudian pastikan tempat produksinya bersih. Ini seperti ini nih. Ini kan dapur ya. Ini dapur ini kami melakukan audit ke salah satu perusahaan. Dapurnya bersih sekali seperti ini dan kami coba cek apakah sebelumnya juga bersih. Ternyata sama aja. Bulan-bulan sebelumnya sama kondisi seperti ini. Ini tempat penyajian yang kanan ini ya. Yang ini tempat memasak. Ini tidak terlalu besar, tetapi dia menjaga kebersihan. Bahkan di sini dilengkapi dengan UV ya untuk membunuh mikroorganisme yang ada di area dapur. Nah, jadi untuk ini sebagai jaminan karena dapur ini sudah memiliki SLHS, sertifikat layak higien sanitasi, sehingga sebagai layak dia memproduksi makanan minuman untuk konsumennya ya. Ini satu ada contoh pencucian ya. Jika Bapak Ibu nanti mendampingi pelaku usaha, contoh minimal minimal ya pencucian seperti ini. Menggunakan air mengalir ini contoh pencucian daging ya. Ini kan mengalir.
sudah bagus ini pencuciannya. Hanya saja ini yang berpotensi tempat penirisannya ini. Nah, yang bak ini kan rawan ya. Kalau dia kapasitasnya sedikit masih aman, tapi begitu dia banyak bisa guling dia. Dan ini posisi antara keran dan ini masih terlalu dekat. Kecuali dia ada di atas rak di sini itu lebih bagus ya, lebih tinggi dari kerannya. Atau setidaknya lebih jauh dari kerannya. Karena ada potensi kalau pencuciannya kecil begini masih tidak nampak ke sini atau tidak kecipratan ya ke sini. Tapi ini masih ada potensi. Tapi ini dari MUI sudah oke yang begini, tapi diberi edukasi. Kalau ini memang terlalu dekat, masih terlalu dekat ya. Tapi ini sudah bagus menggunakan air mengalir seperti ini daging. Nah saat ini seluruh pencucian itu bukan hanya daging, tapi telur juga wajib dilakukan pencucian ya, karena dia masih berpotensi najis dari kotoran ayam yang mengeluarkan telur. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian ini produk ya. Ini juga di SPH ada namanya harus clear. Tidak boleh ada nama-nama yang melanggar ketentuan syariat Islam ya. Pastikan nama produknya sesuai fatwa MUI ya. Fatwa MUI nomor berapa saya lupa ya, nomor 44 kalau nggak salah ya. Fatwa MUI nomor 44 tentang nama dan produk serta bentuk produk yang boleh disertifikasi halal. Ini kita coba buka nomor 80 ternyata ya. Ini bahan yang harus diuji laboratorium. Kalau yang tentang nama produk di nomor 44 Bapak Ibu. Fatwa MUI nomor 44 itu tentang nama dan bentuk produk yang boleh disertifikasi halal gitu ya. Profil sensorinya misalnya Bapak Ibu membuat atau memproduksi minuman tradisional misalnya, tetapi aromanya aroma minuman keras, maka itu tidak boleh disertifikasi karena mengarah pada minuman keras. Kemudian bentuk produk seperti bentuk produk non halal ya, babi, anjing itu tidak boleh Bapak Ibu. Atau barang-barang yang menjijikkan itu juga tidak boleh. Kemudian pastikan produk akhirnya untuk kadar etanol tidak harus kurang dari 0,5% ya untuk minuman ya. Kalau produknya kombucha atau minuman herbal yang bukan obat ya, ini minuman, kita bicara minuman ya, itu kadar etanolnya atau alkoholnya harus kurang dari 0,5%. Kalau lebih itu dianggap hammer dan memabukkan sehingga produknya tidak dapat disertifikasi gitu ya. Jadi poin-poin ini menjadi catatan di manual SCPH. Kalau ini kan umum, manualnya ini seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal mengelaborasi produknya seperti apa, bentuknya bagaimana gitu ya, bisa diuraikan di sini gitu ya. Kemudian pemantauan dan evaluasi ya. Pemantauan dan evaluasi ini sudah yang terakhir bahwa harus ada proses audit internal Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mendampingi pelaku usaha 1 bulan, diedukasi ya, dibimbing, diarahkan, kemudian bulan berikutnya lakukan coba audit internal. Kira-kira yang diedukasi bulan sebelumnya dijalankan atau tidak, implementasinya jalan atau tidak. Kalau nggak jalan dievaluasi, ini kenapa nggak jalan. Kemarin sudah diarahkan bahannya harus ber-SH misalnya, tapi kok masih beli di pasar yang tidak jelas ketertelusuran, itu juga menjadi bagian dari audit internal. Nah, dari audit internal ini hasilnya kaji ulang manajemen penyebab-penyebab ketidakpatuhan dari pelaku usaha ini apa, kemudian tindak lanjutnya sebaiknya bagaimana. Itu Bapak Ibu yang mengarahkan nanti, gitu ya. Kemudian ini juga bagian dari SCPH lampiran, ya. Lampirannya SCPH. Ini harus jelas lampirannya, mulai dari kebijakan, kemudian pengangkatan penyedia internal atau penyedia eksternal, pengangkatan tim manajemen halal, kemudian dokumen-dokumen pendukung semuanya harus dilampirkan ya. Nah ini yang tadi ini adalah seluruh manual SCPH tentang mamin Bapak Ibu, tentang makanan minuman kebanyakan. Lalu bagaimana kalau RPH? Kalau yang sisi kiri ini kan makanan minuman kebanyakan ya, tapi kalau RPH ini yang sisi kanan. Mengacu pada Kepkabun nomor 49. Ini langsung disebutkan di sini. Kalau ini kan bahannya menggunakan seluruh jenis bahan baku tambahan dan penolong yang halal. Tapi kalau di sisi kanan ini langsung bahannya hewan ternak yang
disembelih apa? Sebutkan aja di sini, sapi, ayam, atau bebek, atau kambing, langsung di sini bisa disebutkan ya. Hewan ternak yang sesuai dengan persyaratan SCPH sebagai berikut. Hewan yang disembelih adalah hewan yang halal. Sebutkan saja langsung berupa ayam dan bebek, misalnya nyembelihnya bebek. Berupa kambing dan sapi, misalnya yang dibeli kambing dan sapi gitu ya. Jadi seperti ini, tidak boleh Bapak Ibu mengaudit atau melakukan pendampingan pelaku usaha ruminansia jasa penyembelihan tapi SCPH-nya pakai yang kiri, nggak sesuai. Ya, ini nih menggunakan bahan yang memenuhi aspek keamanan dan kesehatan. Padahal di ruminansia nggak pakai bahan, bahannya hanya sabun itu. Bahannya ya sapinya, bahannya ya ayamnya itu atau bebeknya itu bahan ya, atau air pencuciannya itu bahan ya. Tidak sama dengan makanan minuman. Kemudian ada juga NKV-nya ya, nomor kontrol veterinary ya. Kalau di restoran SLHS, kalau di kios daging atau RPH itu namanya NKV ya. Bagian dari SLHS juga tapi khusus tempat penyembelihan. Nah, ini implementasinya terapkan manual SCPH, lalu evaluasi efektif atau tidak, ya setiap kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, lalu rekam seluruh proses setiap aktivitas nanti sebagai bukti implementasi SCPH. Kan nanti saat audit akan ditanyakan nih, bukti komitmennya apa, bukti sosialisasinya apa, bukti pembinaan SDM-nya apa, bukti pengangkatan penyediaannya apa, gitu kan, bukti kalau bahan ini halal pakai apa, itu semuanya ditanyakan sama auditor. Nah, karena itu sebelum submit, pastikan seluruh persyaratan dokumen harus sudah jelas ya, tidak bisa mengada-ngada dokumennya, harus clear ya. Kemudian apa saja bukti implementasi SCPH yang perlu disimpan? Ya, ini tentunya ya seluruh kegiatan dari proses penyediaan bahan, pengolahan, proses produksi, kemudian penyimpanan, distribusi atau bahkan penyajian harus jelas semua dokumentasinya ya. Itu karena itu sebagai bentuk bukti implementasi. Kalau misalnya seluruh bahan sudah halal diproses dengan cara yang bersih di tempat yang bersih sudah layak higien, tetapi disajikan di tempat yang terkontaminasi najis. Misalnya di kantin ya, di kantin yang ada penjual yang non halal misalnya. Nanti kontaminasi dengan itu menjadi najis juga ya. Itu menjadi catatan. Jadi mulai dari penyediaan bahan sampai penyajian di meja konsumen itu harus jelas halal dan harus jelas bersih. Tidak boleh sedikit pun ada kontaminasi najis gitu ya. Kemudian untuk memudahkan identifikasi maka seluruh bukti implementasi tadi dilengkapi dengan identitas rekaman. Misalnya ada bukti foto, ada bukti berita acara, ada bukti presentasi, tapi diberi judul, Bapak Ibu, ini buktinya dokumennya apa, dilaksanakan kapan, tanggal berapa, siapa yang mengisi, harus jelas. Jangan hanya foto dikirimkan, nggak jelas ini foto apa. Diberikan identitas atau diberikan keterangan, ini foto sosialisasi kebijakan halal yang dilakukan pada tanggal sekian-sekian oleh ini, gitu ya. Jadi harus jelas. Jadi auditor mudah memahami intinya gitu ya. Kemudian nah ini kuncinya ini Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu tidak bingung, maka setiap akan melakukan aktivitas itu tulis apa yang akan dikerjakan. Nah, kalau mau mengaudit internal ke pelaku usaha, tulis apa yang mau diaudit. Ya, mulai dari komitmen, kemudian bahan, kemudian proses, produk, evaluasi ditulis semua. Kira-kira apa nanti yang mau ditanyakan ya ke pelaku usaha. Nah, kalau sudah ditulis apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis tadi, ya. Yang ditulis tadi dikerjakan. Jangan hanya menulis apa yang dikerjakan tapi tidak dikerjakan. Nah, sistem manajemen mutu itu begitu, Boy. Menulis apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang ditulis, ya. Nah, itu dua hal itu menjadi penting. Tapi yang tak kalah penting lagi, karena ini adalah ingin tahu bukti implementasinya sistem jaminan produk halal, maka tulis apa yang telah dikerjakan. Dari 5 tadi sudah dikerjakan semua atau belum? Nah, itu ditulis Bapak Ibu. Jadi yang pertama ditulis apa yang akan dikerjakan, kemudian yang kedua kerjakan apa yang sudah ditulis,
Dan yang terakhir ada tulis apa yang telah dikerjakan. Karena belum tentu kelima kriteria tadi dicek semua sama Bapak Ibu. Karena keterbatasan waktu misalnya atau keterbatasan keterbatasan waktu, tidak cukup waktunya, hanya misalnya sampai kriteria 3, yang lain belum. Nah, itu ditulis. Itu menjadi catatan Bapak Ibu ya untuk mengevaluasi, dan itu menjadi bagian dari audit internal. Nah, ini contoh kebijakan halal yang dipasang di area perusahaan. Kalau tadi di awal kebijakan halal tapi berupa tulisan yang ada di manual SCPH. Tapi kalau nanti nyampe di pelaku usaha, kebijakan itu harus dipasang, harus ditempelkan sebagai bentuk sosialisasi kepada seluruh stakeholders, kepada seluruh konsumen, dan kepada seluruh karyawan bahwa perusahaan ini sudah betul-betul menerapkan kebijakan halal dengan poin-poin ini. Ini masih mengacu pada Kepkaban 57 ya. Tadi ada Kepkaban 20, itu juga bisa diperbarui, bisa mengikuti salah satu ya, atau bisa mengadop dua-duanya, itu juga bisa ya. Yang penting memuat 6 hal atau 4 hal ini sudah dapat diterima oleh LPH atau auditor yang mengauditnya. Jadi yang sudah dipasang itu Bapak Ibu foto sebagai bukti implementasi SDPH, sebagai bukti sosialisasi kebijakan halal kepada seluruh pihak terkait gitu ya. Nah, ini contoh kebijakan halal. Ini sudah bagus yang poster besar ini. Tapi ini masih keliru. Kenapa? Nggak ada tanda tangan. Ini udah bagus, ini dicetak, udah besar begini, ini sudah dapat dilihat, sudah dapat dibaca dengan baik, tetapi tidak ada tanda tangannya. Ini pasti dicoret, tidak dicentang, karena tidak memenuhi syarat. Validitas dokumen ini tidak ada karena tidak ada tanda tangan daripada pimpinan atau pelaku usaha. Ini siapapun boleh membuat, tapi yang mahal adalah tanda tangan sebagai bentuk legalitas bahwa komitmen ini dibuat oleh pimpinan itu ya, bukan penyedia yang buat. Hanya mengarahkan saja atau membuatkan, tapi minta untuk dibaca, dipelajari, kemudian kalau setuju ditandatangani. Karena ada konsekuensi. Itu sudah ditandatangani tapi tidak dijalankan, nanti ada sanksinya bagi pelaku usaha gitu ya. Kemudian yang kanan ini juga boleh seperti ini, X banner ya. Ini kebijakan halal salah satu restoran ya. Di bawah ini sudah ada ditandatangani ya. Makanya ini kami berikan centang. Nah, seperti ini yang bagus ya. Jadi ada memuat nama perusahaannya ini, Restoran Lestari. Ini judulnya kebijakan halal, dengan memuat kami berkomitmen dan bla 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 ini 1 sampai 4, lalu ditandatangani tanggal berapa. Jadi sudah clear ya. Kemudian ada juga ini bukti implementasi ya. Ini larangan membawa makanan minuman dari luar. Ini wajib ada, untuk restoran wajib ada ya. Wajib ada ini. Kemudian larangan membawa hewan peliharaan. Ya, tidak boleh ya, kecuali pelaku usahanya mampu menjamin tidak adanya kontaminasi. Misalnya disediakan kandang begitu jauh di lokasi tempat makan, tempat konsumen, tempat pengunjung ya, misalnya. Tetapi itu sangat jarang dilakukan ya. Tapi kami pernah melakukan audit karena customernya atau konsumennya berbagai macam lapisan masyarakat, banyak juga yang non muslim, sehingga pelaku usaha menyediakan kandang tersendiri di luar restorannya. Jadi begitu ada pelaku usaha yang membawa kucing misalnya, ada konsumen yang membawa hewan berupa kucing atau berupa anjing, maka yang bersangkutan diwajibkan menaruh di kandang. Itu ada yang demikian ya. Sepanjang itu mampu menjamin tidak adanya kontaminasi najis dengan yang ada di dalam. Tapi kalau pelaku usaha tidak mampu menjamin, maka poster ini wajib dipasang ya. Poster ini wajib dipasang. Karena mereka juga akan tentu memikir ya, kalau diminta dilarang nanti sementara konsumen saya banyak non muslim misalnya ya, nanti bisa kehilangan konsumen dia, bisa kehilangan pendapatan. Mikir 2 kali juga ya. Apa artinya produk saya bersertifikat halal, tapi pendapatan saya menurun misalnya. Kan ada yang seperti itu. Ada restoran-restoran itu yang pelanggannya adalah kebanyakan non-muslim, itu ada. Sehingga antisipasinya demikian. Sepanjang bisa menjamin ya oke, tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau belum mampu menjamin, maka poster ini wajib dipasang sebagai himbauan agar mereka sadar diri bahwa yang di dalam sudah benar-benar halal, tidak boleh terkontaminasi bahan dari luar yang belum jelas kehalalannya gitu ya.
Nah, ini contoh kebijakan halal tapi yang ruminansia. Jadi tidak boleh Bapak Ibu memasang kebijakan halal yang diaudit misalnya ruminansia, tapi kebijakan halalnya seperti ini. Apakah salah? Tidak salah, tapi nggak pas ya. Misalnya pelaku usahanya penyembelihan, tapi kebijakannya seperti ini. Ini tidak salah sebetulnya, tapi kurang tepat. Karena ini masih terlalu umum. Sebaiknya pakai yang ini. Nah, jadi kami berkomitmen tinggi untuk memproduksi daging sembelihan. Sudah clear ya, sudah jelas. Memproduksi daging sembelihan halal secara konsisten dan berkesinambungan yang mencakup satu, pengadaan hewan dan menjaga kesejahteraan hewan, serta senantiasa melakukan pemeriksaan AMPM. AMPM ini adalah antemortem dan postmortem. Jadi pelaku usaha yang punya RPH harus melakukan pemeriksaan kesehatan hewannya sebelum dan pasca disembelih. Ada cacingnya atau tidak, dia sehat atau tidak, dia cacat atau tidak, dia melakukan penggelonggongan atau tidak. Itu kebijakan halal bagi RPH. Tidak bisa disamakan dengan kebijakan halal yang ini. Tidak bisa. Ya. Jadi harus lihat proses bisnisnya. Kemudian yang kedua, melakukan penyembelihan sesuai syariat Islam dengan menggunakan peralatan yang bebas dari najis. Karena ada beberapa peralatan yang berbahan mungkin dari non halal ya. Kemudian menyediakan septic tank yang memadai. Karena ini wajib ya untuk RPH. Kalau nggak ada septic tanknya belum bisa diaudit. Ya, yang memadai ini maksudnya tergantung dia menyembelih berapa ekor per hari, jumlahnya berapa banyak gitu ya, sehingga nanti kedalaman dan diameter daripada apa namanya septic tanknya dapat kita tentukan kira-kira cukup ini berapa ya. Kemudian yang terakhir melakukan pencucian secara syar'i sebelum diedarkan kepada konsumen. Jadi seluruh RPH saat ini khususnya ayam itu wajib melakukan penyembelihan ya, wajib melakukan pencucian secara syar'i atau menggunakan air mengalir gitu ya. Nah, ini contoh saja, contoh surat keputusan pengangkatan penyelia dan atau tim manajemen halal ya. Jadi personel dituliskan di sini, dia jabatannya apa, posisinya sebagai apa gitu ya. Dan jangan lupa ini ditandatangani ya. Kadang ini masih dikosong ya. Masih kalau memang nggak mau ditandatangani ya sudah, kolom ini dikosongnya aja, dihilangkan maksudnya. Tapi kalau ada kolom yang begini ya dengan tulisan tanda tangan maka seluruh anggota yang masuk di sini wajib tanda tangan ya. Yang dimasukkan pada tim manajemen halal ada tim intinya ya. Dan ditandatangani juga oleh manajemen puncak atau top manajemennya. Kemudian kalau ini waktunya masih ada ya Bu. Kalau ini adalah verifikasi manual ya. Jadi Bapak Ibu Masih setelah ada, Pak, masih. Bapak Ibu jika menampingi pelaku usaha dan sudah melakukan verifikasi terhadap manual SCPH, maka Bapak Ibu bisa melakukan penilaian ya, apakah manual ini sesuai dengan proses bisnis atau tidak ya. Bisa melihat hasil audit internalnya seperti apa ya, hasilnya seperti apa. Kemudian jika ada manual atau prosedur atau panduan yang dibuat di manual SCPH tidak sesuai dengan kriteria SCPH, maka segera lakukan tindakan perbaikan sebelum melakukan submit ke si halal gitu ya. Kalau sudah kadung submit, nanti prosesnya akan lama. Tapi kalau sebelum submit sudah clear semua, maka auditnya lebih cepat gitu ya. Kemudian apabila tindakan perbaikan sudah dilakukan dan tidak ada lagi yang perlu diperbaiki, maka proses pengajuan sudah dapat dilakukan melalui akun si halal daripada pelaku usaha, tentu dengan pendampingan penyelia yang mendampingi gitu ya. Ini sebagai pedoman Bapak Ibu. Nah, ini sosialisasi aja bebas ya, bisa by WA, bisa Facebook, bisa website dari pelaku usaha ini bebas. Yang penting tersosialisasi kepada konsumen atau stakeholder ya. Kemudian ini contoh bukti sosialisasi, misalnya Bapak Ibu melakukan sosialisasi kepada karyawan di foto atau kalau ada presensinya seperti ini bisa dijadikan sebagai bukti implementasi SCPH di bagian pembinaan SDM juga bisa ya. Di bagian penerapan kebijakan juga bisa, di bagian sosialisasi kebijakan ini juga bisa. Ini dapat dijadikan sebagai bukti begini ya. Kemudian ini adalah alur proses sosialisasi. Jadi kalau Bapak Ibu mau sosialisasi kebijakan halal, eh,
tentukan dulu, menyiapkan dokumennya tadi SDPH tadi sudah jelas ya. Kalau sudah bikin nanti nyusun program materinya apa, yang mau disosialisasikan apa, tentang produk halal, misalnya tentang nama-nama yang tidak boleh, misalnya itu harus jelas siapa yang menyampaikan, pelaksanaannya kapan. Kalau sudah clear semua baru disubmit ke si halal gitu ya, agar tidak lama diproses audit. Kemudian ada juga Bapak Ibu, terkadang auditor itu meminta SOP ya, SOP ke pelaku usaha atau instruksi kerja. Tapi kebanyakan hanya punya SOP ya, di mana di situ menerapkan tentang beberapa alur atau beberapa proses yang dilakukan di pelaku usaha. Misalnya prosedur pencucian, misalnya jasa distribusi. Nah, yang didistribusikan apa? Misalnya ya. Kemudian bagaimana SOP ketika pelaku usaha menerima orderan untuk mendistribusikan suatu barang. Apakah semua barang yang halal ataukah dicampur juga dengan barang non halal, itu harus ada SOP-nya. Nah, itu diminta biasanya, Bapak Ibu. Misalnya ada pelaku usaha mengajukan jasa penyimpanan. SOP penyimpanannya bagaimana? Kalau produknya mencair, mudah mencair begitu, disimpannya bagaimana? Nah, sehingga itu dibutuhkan SOP. Kalau misalnya produknya daging, disimpannya di mana, suhunya berapa, dan ketahanan simpan berapa lama. Itu namanya SOP, Bapak Ibu ya. Yang memuat langsung sebuah rangkaian proses dari awal sampai akhir sampai dia digunakan produknya. Itu SOP ya. Sesuai kondisi perusahaannya ya. Kalau misalnya ditulis secara kerja juga boleh, SOP juga boleh bebas ya. Yang penting di situ memuat suatu panduan bagi pelaku usaha atau bagi tim manajemen halal untuk memudahkan mereka dalam melakukan kerja ya. Nah, isinya seperti ini, isi SOP-nya umum ya saya kira, dan tidak terlalu rumit. Nah, ini langkah-langkah membuat SOP-nya, pahami aktivitas dan siapa yang terlibat di situ, kemudian tuliskan alur prosesnya yang biasa dilakukan seperti apa, tidak perlu bahasa yang susah dimengerti, tapi menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh pembacanya ya, karena sejatinya SOP yang baik adalah SOP yang tidak menimbulkan tanda tanya, tapi cukup dilaksanakan ya. Nah, terkadang menulis SOP itu rumit dipahami ya. Sejatinya yang betul adalah yang menulis tidak perlu menjelaskan, dan yang membaca tidak perlu bertanya. Itu sesungguhnya SOP. Memudahkan mereka untuk melakukan sesuatu ya. Susun rancangan prosedur sesuai ketentuan, pastikan mencakup proses halal ya, bukan SOP yang lain. Seperti SOP penerimaan bahan, itu kan menyangkut halal. SOP pencucian piring, SOP pencucian daging, SOP pencucian telur misalnya. Itu bisa dibuat SOP-nya atau petunjuk kerjanya. Kemudian kalau SOP sudah dibuat, lakukan evaluasi efektif atau tidak ya, atau ada yang dilewati karena terlalu panjang, bisa diringkas ya. Yang penting yang melakukan lebih mudah gitu ya. Pada akhirnya najis sudah tidak ada, haram sudah hilang gitu ya. Dengan cara SOP begini sebagai kendali juga sebetulnya, kendali mutu ya. Kemudian SOP-nya jangan lupa disahkan juga ya, ada tanda tangan daripada pimpinan siapa yang membuat dan siapa yang menyetujui gitu ya. Ini salah satu contoh SOP penanganan bahan dan atau produk yang tidak sesuai kriteria SCPH. Ini hanya contoh saja. Perlu Bapak Ibu ketahui, tidak semua pelaku usaha memerlukan dokumen ini, tidak semua. Jangan minta SOP begini, itu Bapak Ibu menangani pelaku usaha penjual rujak cingur, penjual bakso keliling, jangan ya. Jadi ada tempatnya juga, meskipun ini wajib, tapi bagi pelaku usaha yang sudah established ya. Kalau pelaku usaha kecil, hal-hal begini itu tidak begitu penting ya. Yang penting sampaikan saja. Nanti SOP-nya begini Pak, lebih ringkas. Tidak harus membuat hal-hal begini. Kalau ini dokumen mutu yang dapat dilakukan kepada pelaku usaha yang sudah established, punya manajemen mutu yang baik, punya karyawan yang sudah banyak ya. Cost operasionalnya sudah besar, berbeda dengan skala-skala mikro, rumahan dan lain sebagainya, itu tidak bisa diterapkan kalau begini ya. Jadi ada kelonggaran juga bagi para pelaku usaha, tidak melulu wajib seperti ini. Tapi jika Bapak Ibu menangani perusahaan-perusahaan seperti Otsuka, Indolacto, kemudian Nestle dan segala macam yang besar-besar itu ya, dokumen ini tanpa diminta mereka sudah menyediakan Bapak Ibu ya, tanpa diminta mereka sudah punya.
karena dia sudah menjamin ISO 9001 yaitu manajemen mutu sama ISO 17025 itu yang menganut tentang SOP-SOP begini itu sudah punya ya. Mungkin itu Bu Zainab yang dapat kami Terima kasih. sampaikan tentang penerapan Terima kasih Pak SCPH. Taufik. Monggo pertanyaan Bapak Ibu, mumpung ada waktunya, kita lagi Jumatan. Di chat, kolom chat mungkin. eh, eh, Monggo Bapak Ibu, siapa yang ada pertanyaan atau diskusi, mumpung masih ada waktunya. Kayaknya ada paham semua ini Pak. Ya, alhamdulillah Bu, kalau Izin kalau sudah bertanya. paham karena Itu ini ada hanya yang penerapan raise hand. saja ya. Raise hand. Monggo Bapak Ibu langsung aja. Ini Permisi, saya Saya. izin bertanya. Oke. Apabila ternyata di perusahaan saya sebelumnya kan sudah ada tim manajemen halal. Dengan ketuanya itu udah dapat sertifikasi namun beberapa tahun yang lalu. Nah, terus ternyata untuk yang di sekarang kebetulan saya yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan eksternal sebagai penyelia halal. Nah, itu apakah harus ada rombakan di tim manajemen halal atau masih tetap bisa menggunakan ketua tim manajemen halal yang dulu? Itu yang pertama, Pak. J. Yang kedua, untuk SOP. Nah, di perusahaan kami kan ada beberapa proses atau bagian titik kritis halal yang harus ada SOP-nya. Nah, itu apakah dilampirkan satu persatu atau hanya beberapa SOP saja? Karena kalau saya lihat dari laporan terdahulu, itu dia hanya menggunakan alur proses produksi tanpa melampirkan SOP. Itu saja sih, Pak, yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Langsung saya jawab Bu Oke, Zainab. langsung aja Pak. Terima kasih Bu siapa tadi ya? Bu Kusuma Jaya. Kusuma Jaya ini nama PT ya. Bu siapa ini tadi? Permisi Ibu Yuni, Pak. Bu Yuni. PT Mana Satria Kusuma Jaya Kusuma Perkasa. Jaya Perkasa. Ini produknya apa ya Bu? Minuman, Pak. Minuman dengan pengolahan ya. Iya, Oke. Untuk tim manajemen halal boleh yang lama karena sertifikat halal itu kecuali BNSP ya. Sertifikat penyedia sudah punya ya Bu yang lama ya. ada. Ya Punya. itu sebetulnya tidak ada masa berlakunya tapi harus diupdate Bu. Tapi mungkin karena perusahaan Ibu melakukan regenerasi, maka Ibu ditugaskan untuk mengikuti pelatihan ini sebagai pengganti dari yang sebelumnya, tetapi yang sebelumnya juga boleh diikutkan sebagai tim manajemen halal dan dapat juga dijadikan sebagai ketuanya itu boleh, Bu. Masih masih dapat berlaku dan masih dapat diterima jika misalnya nanti mengajukan sertifikat halal dengan bukti penyedia yang lama. Apalagi didukung juga dengan tim yang sudah mengikuti penyedia baru ya, Ibu Yuni tadi, itu juga lebih bagus Bu. Berarti ada update pengetahuan, ada update regulasi, ada juga update ada regenerasi ya dari yang sebelumnya sudah lama, ini update lagi refreshment pengetahuannya. Kemudian untuk SOP yang menyangkut kekritisan kehalalan bahan itu semuanya harus ada SOP-nya, Bu. Flowchart production boleh. Kalau sudah ada flowchart production biasanya auditor sudah oke. Bisa menjadi pengganti daripada SOP. Tapi jika perusahaan menghendaki lebih mudah SOP ya sebetulnya serupa ya SOP dengan flowchart production itu serupa tapi tidak sama. Kalau flowchart production lebih pada alur proses memproduksi sebuah produk minuman, cara kerjanya seperti apa kan gitu aja. Apa ditambah apa, dipanaskan suhu berapa, didiamkan berapa lama, itu cara kerja atau flowchart production. Tapi kalau SOP menyangkut siapa yang bertugas menambahkan ini, kemudian siapa yang bertugas membeli ini, itu SOP. Lebih lebih dari satu orang yang terlibat di dalamnya. Tapi kalau flowchart production hanya satu orang yang terlibat karena dia yang mengerjakan gitu. Itu tidak apa-apa, itu sudah bisa mewakili itu. Yang terpenting adalah produk akhir tadi diketahui diperoleh dari bahan apa, ditambahkan dengan cara apa, dan diproses bagaimana. Tadi flowchart production sudah oke. Saya kira bisa Ibu, tidak ada Jadi masalah. tidak wajib
harus pakai SOP ya, Pak ya? Iya, iya. Flowchart production sudah cukup. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama Bu Yuni. Ini di kolom chat ada pertanyaan Pak Taufik ini. Bagaimana berarti untuk dapur SPPG nanti wajib pengajuan sertifikasi halal ya Pak? Gitu. Iya, wajib, wajib Bu. Yang Eh, kedua, iya. ya Pak, monggo, monggo, monggo. Selain selain SH, SLHS Bu. Oh, gitu. Selain Berarti kan, SLHS, HACCP. oh banyak. Hazard Critical Control Point ya, tetapi itu belum wajib HACCP-nya. Dua yang wajib, SH sama SLHS. Oke. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana format laporan kegiatan dari bukti implementasi SJPH? Itu bebas Bu, diserahkan sepenuhnya kepada pelaku usaha. Yang penting memuat 5 kriteria kalau laporan kegiatannya. Tidak ada ketentuan khusus. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, apakah itu format itu yang tugas itu termasuk juga tugas penyelia? Bagaimana Bu? Apa itu juga termasuk tugas penyelia nantinya Pak? Yang template. Oke, yang laporan itu. Oh iya, yang tugas penyelia yang mendampingi Bu. Oh, gitu Tentu ya. harus diketahui oleh pelaku usaha karena terkadang yang menjadi catatan kami selama ini pelaku usaha tidak paham apa isinya. Yang paham hanya penyelia. Tiba-tiba pelaku usaha disodorkan sebuah dokumen diminta untuk tanda tangan. Padahal yang bersangkutan nggak membaca isinya apa gitu. Isinya pernyataan yang memuat seluruh konsekuensi nanti jika tidak dilakukan sesuai dengan redaksi yang ada di dalam surat Oke. itu. Jadi mohon diberikan penjelasan ini isinya apa, tentang apa, baru ditandatangani gitu Bu. Oke, Pak. Ini Pak ada yang mau langsung tanya resen. Monggo Ibu, Bu monggo. Anissa. Iya, Ya, monggo Bu. Bu. Ya, terima kasih Pak Bu. Saya mau bertanya kan, saya ini calon penyelia halal dari industri bakery ya. Oke. Nah, industri bakery itu kan ada eh, apa custom kue tart. Nah, kue tartnya ini kebanyakan kan biasanya yang pesan itu kan orang tua untuk anaknya yang mungkin ada yang masih TK atau mungkin yang pesan adalah orang yang non-Muslim. Nah, misalnya ada customer yang pesan kue tart yang bentuk karakter, seperti karakternya itu mungkin Mickey Mouse. Mickey Mouse itu kan tikus ya, Pak. Ya kan tikus itu kan dianggap menjijikkan. Atau mungkin babi. Atau mungkin cinnamon roll itu kan anjing. Nah, itu bagaimana ya, Pak, mengatasinya? Baik Bu, pertanyaannya bagus ya Bu Ayu ya. Anissa, Pak. Oh, Anissa Ayu Faradila. Iya, Aris Bakery. Aris Bakery. Misalnya ada customer PO gitu ya, pesan iya. atau purchasing order. Tapi karakternya bentuknya harus hewan apa yang non halal ya. Anjing misalnya atau babi atau tikus atau hewan-hewan yang menjijikkan lainnya. Sesuai kebijakan halal yang sudah dibuat oleh pelaku usaha yang sudah berkomitmen memproduksi bahan dengan memproduksi produk dengan nama dan bentuk produk sesuai ketentuan syariat Islam itu tidak boleh Bu, tidak boleh dilayani. Disampaikan saja bahwa pelaku usaha Aris Bakery ini betul-betul menerapkan proses produk halal sesuai ketentuan SJPH, di mana SJPH itu di kriteria keempat bagian produk tidak boleh memproduksi produk dengan bentuk atau nama yang melanggar ketentuan syariat Islam sesuai Fatwa MUI nomor 44 tahun 2018 kalau nggak salah ya, atau 2010 saya lupa. Itu tidak boleh Bu yang begitu. Harus komitmen itu harus dijaga. Jadi tidak boleh Bu ya, disampaikan saja ke customernya karena itu melanggar ketentuan SJPH yang sudah dibuat oleh pelaku usaha. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu. Ya, Bu. Ya, Pak. Monggo, monggo yang lain. Ya, ya. Nama saya Haryono. Ye. Ini Pak, saya mau tanya Pak, terkait dengan proses produksi halal Pak ya.
kebetulan saya bekerja di pabrik pipa PVC, HDPE, dan sambungan. Itu kan merupakan barang kegunaan, Pak ya. Iya. Dalam suatu proses produksi pipa itu kan pembuatannya menggunakan pendingin air 90 sampai 100%, Pak. Sedangkan air sendiri termasuk bahan penolong atau positif list, Pak ya. Selama produksi kita kan tidak memantau kolam penampung air, ternyata ada karyawan melihat ada tikus atau biawak lah, Pak, terjatuh di kolam penampung atau cooling tower pendingin tersebut, Pak. Apakah air cooling tower tersebut terkontaminasi najis, Pak? Meskipun isi air tersebut lebih dari 2 kula dan air itu sendiri sudah disirkulasi ke bak cooling atau pendingin, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Ini kasus ini ya. Ini kasuistik ya, Pak ya. Iya, Pak. Iya. 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 Ini menarik. Iya, menarik, Pak ya. Makanya saya tanyakan, Pak. Iya. Ini Iya. agak berat saya jawabnya nih, Pak. Makanya itu. Ini ada hal yang tidak jalan mungkin ya di sistem SJPH-nya. Di bagian Iya, Pak. quality control ya, barangkali siapa yang bertugas melakukan pengecekan terhadap kolam. Yang Kolam pendingin, ya. bangkai tadi ada di tangki ya, Pak. Iya, itu kan modelnya kan kolam, Pak, kolam bawah. Nanti kan habis itu dinaikkan ke atas untuk sirkulasi. Nanti kan jadinya kan pendingin. Nah, pendingin itu nanti disalurkan ke bak spray ke proses produksi, Pak. Untuk pendingin dari pipa. Pipa kan keluar dari extruder itu kan kondisinya panas, Pak. Iya. Makanya ada pendingin dan bak spray dari kolam tadi disalurkan ke bak spray ke pendingin suatu produksi pipa tadi, Pak. Iya. Oke. Begini Pak, kira-kira Pak ya, sebetulnya ini agak berat juga menjawabnya, tetapi kami coba memberikan sedikit, tapi bukan judgement ya Pak. Iya Pak, ya. Sebetulnya kalau ada air kemudian terkena najis, maka tadi itu muatan najis. Air tadi menjadi muatan najis. Kenapa disebut muatan najis? Karena volume airnya kurang dari 2 kula. Iya. Tetapi apabila volume airnya melampaui 2 kula dan bahkan mengalir, maka tidak lagi disebut muatan najis sepanjang tidak ada perubahan warna, bau, dan rasanya, Pak. Oh iya. Catatannya itu, gitu. Sehingga air yang dialirkan tadi yang di dalamnya terdapat bangkai tikus atau biawak atau apapun lah ya, yang sepanjang 1 lebih dari 2 kula, kemudian dialirkan, bau, rasa, dan warnanya tidak berubah sedikit pun, maka dia tidak lagi disebut sebagai muatan najis. Jadi tetap suci dan mensucikan, Pak. Oh iya Pak, ya siap ya Pak. Ya, terima kasih Pak Haryono. Monggo ya, yang Pak, lain terima satu kasih kali lagi. atas penjelasannya. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada, pas jam 11 Pak Taufik. Mungkin ada pesan Pak terakhir dari Bapak untuk anggota penyelia ini. Oke, baik Bu Zainab, untuk Bapak Ibu calon penyelia halal, kami harap nanti setelah lolos dari pelatihan ini tetap jaga integritas ya, tetap jaga kejujuran. Apapun yang Bapak Ibu dampingi di pelaku usaha, sampaikan saja apa adanya. Jangan takut terhadap sesuatu yang dianggap keliru, tapi nanti ada auditor, ada tim lain yang akan memberikan solusi terbaik sampai produk dari pelaku usaha itu betul-betul layak memperoleh sertifikat halal. Yang penting adalah proses sertifikasi halal yang Bapak Ibu dampingi nanti mengajarkan Bapak Ibu dan kita semua untuk membuat bersikap jujur ya terhadap apa yang Bapak Ibu alami. Jadi silakan belajar terus. Nanti siang juga akan ketemu saya di bagian bahan. Banyak hal yang perlu Bapak Ibu ketahui ya untuk mendampingi para pelaku usaha. Yang terpenting adalah tetap semangat dan siap menerima ilmu baru tentang sertifikasi halal. Demikian Bu Zainab, closing statement dari saya. Terima kasih. Terima kasih
Pak Taufik, Bapak Ibu, semoga mengerti dan paham dan lulus nanti. Terima kasih. Monggo kita istirahat dulu untuk sholat Jumat. Saya tutup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi serahkan wabarakatuh. ke MC, Mbak Emma. Oke, baik, terima kasih pada Pak Taufik yang telah memberikan materinya menjelang siang hari ini. Nanti akan dilanjut lagi, nggih, Bapak Ibu. Kemudian juga terima kasih pada Bu Zainabur yang telah menjadi moderator pada materi ini. Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi absensi dahulu, nggih, untuk sesi pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.